Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam rangka penutupan bulan keluarga GKI Karawaci, kita bersama-sama menggumuli subtema memelihara iman keluarga. Ketika kita berbicara tentang memelihara, saudara, seringkali kita hanya berpikir untuk satu sisi atau satu bagian saja di dalam kehidupan. Padahal sesungguhnya kalau kita berbicara tentang memelihara, itu berarti berbicara tentang keseluruhan. Sebagai contoh misalnya, adakah di antara Anda yang punya hewan peliharaan di rumah, saudara? Ada? Kapan Anda kasih makan dia? Ketika lapar. Taunya lapar gimana? Kasih minum enggak? Dimandikan enggak? Ya. Kemudian diajak jalan-jalan enggak? Kalau ini binatang yang bisa diajak jalan-jalan. Ya. Kapan itu dilakukan? Kalau Anda pas pergi keluar kota dan binatang peliharaannya ini terpaksa tidak bisa ikut, Anda kepikiran enggak? Kalau Anda kepikiran, terus binatangnya ini ditaruh di mana? Cariin air tanya. Ya, ke pet shop mahal, titipin tetangga, kita khawatir nggak ngerawat seperti kita. Titipin ke keluarga, takut nggak balik. Loh iya dong, kalau kita liburannya sebulan, kemudian keluarga itu ngerawat sebulan, udah disayang-sayang kita mau minta. Padahal ketika kita titipkan beratnya cuma 20 kilo, begitu kita tinggal sebulan beratnya 30 kilo, gemuk dia di sana. Masa mau diambil balik gitu ya? Artinya apa? Ketika kita bicara tentang memelihara, itu artinya kita berbicara tentang semua segi. Jadi kalau kita memelihara iman, maka kita bukan hanya berbicara tentang berdoa, tetapi berbicara tentang mitigasi terkait dengan problematika dan persoalan yang mungkin akan kita hadapi. Kan kita tidak pernah tahu yang terjadi di depan sana. Meskipun kita mungkin bisa memperkirakan, tapi memastikan kan belum tentu, saudara. Justru itulah kenapa iman itu mesti dipelihara. Kenapa iman itu harus tetap dijaga. Justru karena kita tidak pernah tahu apa yang bakalan terjadi di depan. Kalau semuanya lancar-lancar saja, oke. Tetapi kadang-kala tidak seperti yang kita harapkan. Ya kan? Kan hidup kita kan seperti perahu di tengah ombak ya, saudara. Di tengah ombak dan arus percobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagai pelang yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasih seolah-olah tiada mampu. Ya. Itu persoalan kita, itu hidup yang akan kita hadapi seperti perahu di tengah gelombang, saudara. Ya. Ada satu kondisi, ada satu situasi yang seolah-olah mau mengharap aja nggak bisa, gitu kan? Lagu ini menurut saya indah sekali. Gitu. Ada satu kondisi di tengah pergumulan, di tengah persoalan, di mana kita seolah-olah tidak mampu lagi berharap. Bahkan mungkin kita merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Yeremia tadi, saudara. Mengapa engkau seperti pendatang di negeri ini, seperti orang dalam perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Di mana engkau Tuhan? Kok seperti musafir saja, gitu kan ya? Datang sebentar terus pergi lagi. Di mana pertolonganmu? Di mana kehadiranmu? Itu kan persoalan kita. Itu apa yang kita rasakan, saudara? Makanya kita memohon kepada Tuhan di tengah berbagai macam persoalan itu. Dan di tengah situasi yang semacam itu mudah sekali bagi kita untuk
kepleset dan jatuh. Mudah sekali. Apalagi ketika kita merasakan bahwa sudah meminta, sudah memohon, kok ya rasanya nggak dikasih-kasih kan gitu. Sudah meminta, sudah memohon, kok ya rasanya Tuhan nggak beri. Pernah satu kali ada seseorang yang mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah terlalu capek untuk berdoa. Kenapa terlalu capek? Apa yang saya mohonkan satu pun tidak terkabul. Kadang-kadang kita mengalami situasi semacam ini. Bagi orang yang kebetulan dikasih berkat oleh Tuhan, sepertinya semua perjalanan hidupnya itu lancar, gitu ya. Maka dengan mudah dia akan katakan Tuhan baik kok. Tetapi bagaimana dengan halnya saudara-saudara kita yang mungkin dalam perjalanan kehidupannya itu tidak seperti seberuntung yang lainnya, kan gitu. Apakah ya kita masih akan tetap berpegang Tuhan? Kemarin beberapa hari yang lalu anak saya pertama bercerita bahwa temannya itu ngobrol sama dia dan mengatakan aku mau pergi berdoa. Ya udah bagus dong kalau kamu udah berbulan berdoa itu baik, itu kata anak saya. Tetapi ternyata respon temannya ngomong apa? Enggak, aku mau ngomong di dalam doa. Apa yang aku ngomongkan? Aku sudah nggak percaya lagi sama kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berada di dalam situasi itu, ketidakpercayaan itu jauh lebih besar daripada percaya. Dan itu mungkin sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Persoalannya bagaimana mengatasinya, kan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus di dalam nasihatnya kepada Timotius mengatakan begini, namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Hal yang penting di sana disebutkan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Menguasai diri, saudara. Gampang diomongkan, abot ling lakoni. Gampang dibicarakan tetapi berat untuk dilakukan. Saudara. Menguasai diri. Kalau situasinya chaos, saudara, kita bisa tenang enggak? Susah, saudara. Ya. Cerita dari kasus apa ini, gempa Jogja beberapa puluh tahun yang lalu, 2007, saudara. Ketika gempa terjadi, orang berpikir keluar rumah, kan? Tetapi ternyata saudaraku buka kunci aja tidak bisa. Pikirannya sadar itu anak kunci tinggal diputer, kerat teorinya, puter buka selesai. Tapi ketika goncangan makin keras, buru-buru saudara, ya megang anak kunci aja nggak bisa. Padahal anak kuncinya sudah nempel dengan puter. Apalagi kalau anak kuncinya dipegang tangan, saudara. Wah, kamu dulu, saudara. Nggak masuk makin susah, saudara. Tidak terjadi. Ketika situasinya makin tidak terkendali, maka susah bagi kita untuk menguasai diri. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Lo piye menguasai diri dalam segala hal, saudara. Nggak mudah, ya. Sulit mungkin atau sulit pasti, ya. Tetapi saudaraku, ada satu hal yang bisa kita lakukan. Berdoa. Doain apa mau berdoa, gitu. Tetapi saudaraku, di dalam doa itulah seharusnya kita menemukan ketenangan. Kita masih ingat bacaan pertama minggu yang lalu, saudara. Pergumulan Yakub di sungai Yabok. Itu gambaran doa, saudara. Bahwa ketika kita mengalami pergumulan bersama dengan Allah di dalam doa, maka terjadi pembaruan. Loh kok bisa loh, Pak? Saudara, kalau kita baca rangkaian pergumulan Yakub di sungai Yabok, kita menemukan fakta-fakta yang menarik.
Kenapa kemudian terjadi pergumulan, saudaraku? Karena pada waktu itu konteksnya Yakub mau ketemu Esau. Dan Yakub begitu ketakutan dengan Esau yang gagah perkasa sebagai seorang panglima perang, kan begitu? Ya, begitu takutnya. Saking takutnya, apa rencana Yakub, saudaraku? Ngirim anak buahnya dulu loh, para penggembala bersama dengan kambing dombanya, sampai beberapa kloter itu masuk. Setelah itu apa? Bilha dan Silpa bersama dengan anak-anaknya. Setelah itu siapa? Lea. Setelah Lea, Rahel. Yakubnya di mana? Di belakang. Yang takut Daud yang dikorbankan orang lain, betul nggak? Betul. Kenapa seperti itu? Ya supaya kalau nanti Esau marah, yang habis duluan anak buahnya. Kan gitu, saudaraku. Kalau anak buahnya habis, masih ada Bilha Silpa. Kalau habis, masih ada Lea. Habis masih ada Rahel. Aku lari. Itu cara berpikir manusia. Tetapi ketika bergumul dengan Tuhan, berbeda jadinya, saudara. Sampai pagi bergumul loh. Kemudian ketika malaikat ini mau pergi, Yakub gondeli. Menahan supaya tidak pergi. Ya. Jangan enak-enak pergi dong, gitu kan, berkati aku dulu. Kemudian malaikat bertanya, siapa namamu? Namaku adalah Yakub. Apa artinya Yakub? Penipu. Penipu. Berani Anda ngomong di hadapan Tuhan penipu, saudara? Lalu, kalaupun kita berdoa, jangan-jangan kita berdoa seperti orang Farisi. Aku tidak sama seperti orang lain. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Betul? Betul? Anda sama nggak dengan orang lain? Nah, berarti boleh dong. Tuhan, aku bersyukur tidak sama dengan orang lain. Itu satu. Bukan perampok. Betul? Anda merampok enggak? Enggak. Berarti boleh dong berdoa seperti ini. Yang kedua, selanjutnya, saudaraku, bukan orang alim. Ya tak? Betul? Bukan pezina. Oke. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Betul? Boleh dong. Tapi di mana masalahnya? Masalahnya, saudaraku, si orang Farisi ini sombong di dalam kerendahan hatian. Rendah hati harus diperjuangkan, betul. Tetapi ketika orang sudah rendah hati, beradab tapi malah sombong. Sombong terhadap kerendahan hatian. Seorang penulis Kristen namanya Paulus mengatakan, kesombongan menganggap kerendahan hatian amat terhormat, bahkan ia memakainya sebagai jubah. Kesombongan menganggap kerendahan amat terhormat, bahkan ia memakainya sebagai jubah. Sombong di dalam kerendahan itu problemnya, saudara. Padahal yang dibutuhkan di hadapan Tuhan adalah, ya Tuhan, aku orang yang berdosa. Satu titik tertentu Yakub kemudian mengatakan, aku mencuri. Baru setelah itu apa, saudaraku? Mulai hari ini namamu Israel. Israel. Ish itu laki-laki, Ra'a itu melihat atau berjumpa, Allah. Laki-laki yang berjumpa dengan Allah, Israel. Bukankah di dalam doa seharusnya kita berjumpa dengan sosok Allah? Allah yang menguatkan, Allah yang memampukan, Allah yang akan memimpin kita di langkah kehidupan kita. Bukan doa tapi menyombongkan diri. Sepertinya merendah tetapi dia sombong. Dalam doa inilah kita menjumpai sosok Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Percaya marang Gusti, rezeki wis dicepaki, rasa samar lan wedi, Gusti ra tau mleh janji. Tahu artinya? Lo nggak tahu kok gini topi.
Kalimat pertama pasti tahu ya. Percaya marang Gusti, percaya pada Tuhan. Ya. Rezeki wis dicepati. Berkat itu sudah disiapkan, saudara. Nah, berkat itu kan macam-macam ya, bukan hanya materi. Ada kesehatan, ada problem solving dan lain sebagainya. Wis dicepati, sudah disiapkan oleh Tuhan. Rasa samar lambat tidak perlu takut dan khawatir. Gusti ra tau beli janji-janji. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Itu saudara yang harus kita miliki. Jadi ketika kita berhadapan dengan persoalan, bukan kemudian tampil laksana seseorang yang mudah sekali patah, juga tidak hadir sebagai orang yang rapuh, tetapi sebagai seseorang yang sudah berjumpa dengan Allah. Dan setelah berjumpa dengan Allah, apa yang terjadi, saudara Yakub? Kalau kita ingat bacaan minggu yang lalu, semuanya ditarik mundur, Yakub sekarang yang ada di depan. Kan gitu, saudara. Itu harusnya sikap. Sehingga ketika kita berhadapan dengan persoalan, saudaraku, senajan abot tetap tak laku. Senajan masalah silih berganti, siji-siji kudu tak rampung. Duh Gusti tulung ewangi. Meskipun berat, ya harus dijalani, saudara. Wong hidup itu berjalan, kan hidup nggak bisa di-pause. Emang nonton film? Wah, nggak suka di-pause atau di-skip, nggak bisa, saudaraku. Hidup itu harus dijalani, saudara. Meskipun berat, ya jalanilah, itu hidup. Meskipun persoalan sini berganti, itu realitanya. Kita nggak bisa milih-milih. Nah, yang berat itu Pak Sermali aja lah, saya yang aja kan itu begitu, saudara. Ya, nggak bisa begitu. Ya berat jalan. Ya, satu-satu harus diselesaikan. Siji-siji kudu tak rampungi. Ya, kadang-kadang kita merasa sombong, saudara, kok sekaligus saja deh, gitu kan, saudara. Karena nggak bisa, satu persatu harus diselesaikan. Kekuatannya dari mana? Duh Gusti tulung ewan. Ya, memohon pertolongan pada Tuhan. Gitu, saudara. Mungkin situasinya lebih ngeri daripada itu, bukan hanya sekedar abot, saudara. Senajan cagak urep rogon doyong, senajan awak rasane sempoyong. Kudu ngadeg jejeg gaspol remblong, yen wis mulya ati maklum. Lu nggak berani gitu lagi. Mungkin situasi kita, saudaraku, cagak urip rogondoyo, penyangga hidup itu seolah-olah sudah miring, saudara. Sudah sebentar lagi roboh. Bahkan rosok awak semua yang bahkan itu rasanya seolah terlalu capek, saudara. Tetapi yang diharapkan apa? Kudu ngadeg jejeg gaspol remblong. Berdiri tegak, terabas terus maju. Kenapa? Nek wis mulya ati maklum. Kalau semuanya sudah lewat, hati gitu. Ini yang dibutuhkan sebagai orang-orang Kristen. Ini yang diperlukan, saudaraku. Sehingga iman itu boleh tetap mampu tegak berdiri di tengah berbagai macam persoalan. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara Anda yang berdoa untuk punya problem. Berdoa untuk sehat, yes. Berdoa untuk gaji naik, yes. Tapi ada yang berdoa untuk rugi. Berdoa untuk punya persoalan. Saya tidak. Tapi nggak perlu diminta datang, saudara. Iya tak? Nggak perlu diminta masalah datang, saudara. Sikap kita apa? Belajar dari masalah. Wingi udan badai tak terabas, iki mung gerimis mosok kandas. Kemarin itu hujan badai kita terabas. Persoalan-persoalan besar yang lalu di belakang itu mampu kita hadapi kok. Iki mung gerimis mosok kandas. Sekarang
sekarang masalahnya kecil. Masa kita mau jatuh sih? Seimbang koyo jati alas, raya prategas. Kita harus kuat seperti jati alas. Jati alas itu pohon jati yang tumbuhnya di hutan. Pohon jati yang tumbuhnya di hutan, dia pasti umurnya puluhan tahun. Kalau pohon jati yang ditanam di perkebunan, paling 15 tahun dipotong. Kalau dia kokoh koyo jati alas, dia kuat seperti jati yang tumbuh di hutan. Maka rayap orang tegas. Rayap itu nggak mampu gerogotin jati itu, saudara. Ya, giginya rayap rompal semua. Itu sifat manusia. Nggak kok koyo jati alas. Ngatur jejak gaspol rem. Dan itu terpuji sudah di dalam kehidupan. Betul nggak sih kita jadi orang-orang Kristen yang tegak berdiri di dalam iman? Tantangan kita nggak mudah, saudaraku. Itu baru hal-hal yang jelas dalam persoalan kehidupan. Belum lagi, saudaraku, kalau Anda buka media sosial, maka Anda akan menjumpai tantangan yang lain. Media sosial itu seperti toko serba ada rohani. Mau cari ajaran sehat ada, ajaran yang oblok-oblok ya ada. Iya, pernah saya nggak sengaja buka judulnya luar biasa. Doa yang pasti dikabulkan. Cara berdoa yang pasti dikabulkan. Kok malah yang bikin konten ini lebih kuoso daripada itu. Jadi banyak hal dapat kita jumpai. Itu baru soal media sosial. Belum lagi ngadepin anak cucu saudaraku yang lahir generasi apa, gitu, Gen Z, dengan berbagai macam cara berpikirnya yang beda dengan cara kita. Angkatan generasi Y, gitu ya, berbeda, saudara. Dulu ketika katekisasi, saudara, zaman saya katekisasi gitu ya, ketika Pak Pendeta mengatakan hari pertama perang, hari yang kedua cakrawala, ketiga tanah dan daratan dan lautan, hari yang keempat bulan bintang, hari yang kelima ikan dan burung, hari yang keenam binatang darat dan manusia. Selesai, saudara. Iya kan? Anak sekarang nggak bisa. Pertanyaannya begini, hari pertama apa tadi? Hari pertama apa? Hari yang kedua cakrawala. Hari yang ketiga lautan dan daratan. Hari yang keempat bulan bintang. Hari yang kelima ikan dan burung. Hari yang keenam binatang darat dan manusia. Cucu Anda bertanya, Oma, Opa, aku belajar ilmu alam. Menurut ilmu alam, tidak pernah ada terang kalau tidak ada benda penerang. Betul begitu? Betul ya? Tidak akan ada terang kalau tidak ada benda penerang. Oma, hari pertama terang, hari yang keempat baru matahari bulan bintang. Loh kok bisa, Oma? Apa jawabnya? Itu pertanyaannya anak generasi apa? Apa jawabmu? Kita nggak bisa mengatakan iya dengan senang. Kita nggak bisa mengatakan ya wis koyo ngono, terima saja. Nggak bisa, saudara. Anak-anak kita akan lari semua itu. Wah, oma-opanya imannya goncang gara-gara pertanyaan itu. Gitu toh? Belum dia mempertahankan iman. Skip ya.
Skip ya. Nggak usah dikasih jawaban kan? Cari sendiri lah ya. Bukan itu banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab memang bukan buku sejarah. Meskipun di dalam Alkitab ada rujukan sejarahnya. Jadi, Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan. Meskipun di dalamnya terkandung dan termuat ilmu pengetahuan. Yang mau disaksikan dalam Alkitab adalah pengalaman perjumpaan umat Israel bersama dengan Tuhan. Jadi yang diceritakan adalah pengalaman iman. Nah, pengalaman iman inilah yang diceritakan turun-temurun sampai akhirnya menjadi ajaran. Ketika sudah menjadi ajaran, maka mulailah dituliskan. Jadi awal mulanya adalah pengalaman. Pengalaman yang kemudian dinalar oleh orang-orang Israel pada zaman waktu itu, dan dari nalar inilah kemudian disusunlah sistematika hari-hari penciptaan. Karena sebetulnya pertanyaannya sebelum kepada terang dan bulan bintang, saudara, pertanyaannya ini, manusia itu kan hari yang ke-6. Kenapa bisa tahu hari yang pertama terang? Nah, itulah yang namanya kesaksian. Kan begitu, saudara? Ya kan? Itulah namanya kesaksian. Manusia memang bukan saksi langsung dari penciptaan itu, tetapi dari pergaulan bersama dengan Allah, dia melihat fenomena-fenomena alam, akhirnya dia menyimpulkan. Karena intinya bukan persoalan hari 1, hari 2, hari 3 apa, tetapi intinya adalah siapa di balik penciptaan itu. Nah, kembali pada pertanyaan kita, kenapa hari pertama terang, hari yang keempat itu baru bulan? Saya bertanya, saudara, ketika tadi Anda bangun tidur, jam berapa? Jam 4, jam 5, oke, jam 5. Ketika Anda keluar rumah, Anda lihat matahari, tetapi Anda sudah bisa masak, gitu ya. Jangan bayangkan di Karawaci, bayangkan Anda pulang ke kampung yang tidak ada listriknya. Gitu? Malam gelap gulita, ketika bangun jam 5 atau setengah 6, Anda lihat itu sudah terang, sehingga Anda bisa beraktivitas. Mataharinya baru jam berapa nanti? Jam 7, setengah 8 baru lihat matahari. Itu pengalaman. Intinya adalah setelah melewati gelap gulita malam, muncullah semburat terang. Disitulah Anda mulai bisa beraktivitas tanpa menunggu matahari terbit. Pengalaman itulah yang dialami oleh orang-orang Israel. Oh, terang dulu mataharinya nanti, kan itu sudah. Ya. Makanya kalau kita belajar tentang penciptaan, bukan hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah, tetapi hari yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Hari 1 korelasinya hari yang keempat, hari yang kedua korelasinya dengan hari yang kelima, 3 korelasinya dengan 6. Terang bulan bintang, ya kan? Kemudian darat, laut, ikan dan burung. Cakrawala ada burung. Kemudian darat dan air, disitulah kemudian ada juga di hari yang ketiga tanaman kan? Nah, itu korelasinya dengan hari yang ke gampang, saudara. Termasuk juga ketika Anda ditanya oleh cucu Anda, ya, tentang tulah. Anda hafal tulah? Hafal jadi. Alhamdulillah. Setelah air jadi darah. Oh, belum masih jauh. Lu mandek, saudara. Tulah itu bukan hanya persoalan urut-urutan tulah, tetapi tulah itu adalah peperangan rohani, ya, tentang kekuasaan Tuhan berhadapan dengan ilah-ilah Mesir. Ya, Tuhan diperhadapkan dengan ilah kelas bawah, kelas tengah, dan kelas atas. Kelas bawah itu adalah ilah atau dewa sungai Nil. Kelas tengah itu adalah dewa atau dewi pertanian. Kelas atas itu adalah Ra, dewa utama. Nah, tulah 1 sampai dengan yang ke-6 kaitannya dengan sungai Nil, saudara.
air menjadi darah. Nah kalau airnya kotor, penghuninya kemana? Keluar kan? Yang bisa keluar adalah yang bisa hidup di luar air. Apa? Kata. Oke. Hari pertama darah, kedua kata. Karena katanya bisa melarikan diri. Kemudian karena airnya kotor, maka muncul nyamuk. Iya kan? Nyamuk. Tetapi kemudian ikan-ikan itu busuk. Kata tidak bisa hidup lama di air, jadinya apa? Lalat. Ini kaitan. Ya, sorry. Darah, kata, nyamuk. Juga nyamuknya, nyamuknya. Kemudian setelah itu muncullah lalat. Kenapa? Ya semuanya mati kok. Muncul lalat kan? Setelah lalat apa? Akibat dari lalat itu. Yang pertama adalah sampar pada hewan dan kemudian bisu. Ini kaitannya kan dengan lalat. Jadi dewa kelas bawah selesai di hadapan Tuhan. Sekarang naik grade dewa tingkat tengah. Kaitannya dengan pertanian. Hari yang ketujuh apa? Hujan es. Hantem hujan es. Dewa-dewa pertanian kasih hujan es jebret, rusak pertanian semuanya. Karena pertanian rusak apa akibatnya saudaraku? Insek datang semua, belalang datang semua saudaraku. Saking banyaknya belalang apa yang terjadi? Gelap gulita. Oke. Dewa tingkat 2 selesai. Sekarang tinggal tingkat paling atas, dewa Ra, dewa kehidupan. Makanya banyak anak dulu sekolah anak kecil saudaraku generasi Alpha di Facebook. Persis kayak Anda saat ini. Oh gitu Bapak, ya gitu. Itu baru hal yang kecil saudaraku, belum yang lainnya. Ketika Anda ditanya pertanyaan saudaraku, Oma, manusia itu kan cuma 4 waktu itu. Adam, Hawa, Kain dan Habel. Nah Habel sudah dibunuh oleh Kain. Kemudian Kain diusir oleh Tuhan ke sebelah timur. Tapi Kain berkata, kalau aku diusir ke sebelah timur, ketemu orang, aku mati Tuhan. Pertanyaannya, siapakah manusia yang ditakuti Kain? Nah, anak-anak kita kayak gitu pertanyaannya. Mama. Terus apa itu jawabannya? Loh sungguh Tuhan maunya kayak gitu kok. Selesai saudara anak Anda itu pindah semua. Disitulah peran bagaimana kita mencoba membaca kisah Alkitab khususnya penciptaan secara lengkap, saudara. Makanya kenapa ada kejadian 1, ada kejadian 2, saudara. Kejadian 1 dikatakan apa? Tuhan menciptakan manusia. Oke, pertanyaan saya, berapa banyak manusia yang diciptakan Tuhan? Nah, serius. Itu jenisnya. Banyaknya berapa? Oh, namanya manusia yang bohong. Ini segini banyak manusia bukan? Iya kan? Emang cuma 1? Jenis kelaminnya berapa? 2, laki-laki perempuan. Itu kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang kedua, maka Tuhan menempatkan manusia itu. Baca teks Alkitab. Manusia itu. Ada artikelnya itu. Artinya khusus. Ini manusia. Tetapi Tuhan menempatkan manusia itu. Ini manusia yang ditempatkan di taman Eden itu. Jadi mungkin nggak ada manusia lain di luar taman Eden. Itulah sebabnya kenapa Kain terjadi. Kita harus membaca kitab Kejadian secara lengkap. Oh coba silau, saudara. Wah pokoknya baca Alkitab itu asik, saudara. Kalau kita baca Alkitab asik, maka iman kita pasti akan kuat.
Percuma Alkitab nempel di kepala Anda, saudaraku. Iya tak? Ada yang nggak bawa handphone? Halo? Ada di antara Anda yang nggak bawa handphone, saudaraku? Ada di antara Anda yang handphonenya nggak ada Alkitabnya? Berapa banyak? Saya percaya sebagian besar ada Alkitabnya. Artinya apa? Alkitab nemplok di badan Anda. Every day, every time. Gitu? Tetapi berapa banyak waktu Anda untuk membaca Alkitab? Ya. Pasti kalah dengan membaca WA. Oh enggak sih, saya percaya Karawati lebih baik. Iya terjadi. Kadang-kadang kita baca Alkitab sekedar baca. Apalagi doa, kadang-kadang isinya cuma laporan. Tuhan, kami mau makan. Berkati Tuhan. Doa menjadi sebuah rutinitas tanpa isi. Gitu kan? Wajar kalau doa rutinitas tanpa isi, begitu selesai doa amin, kita merasakan makanan agak pedas. Lah kok pedas banget sih? Lu katanya bersyukur. Lah asin banget sih? Lu katanya bahasa Tuhan kami bersyukur. Terus apa artinya syukur? Ketika kita makan kemudian kita menggerutu, gitu kan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar sebagai sebuah keluarga bagaimana kita berani menghadapi setiap tantangan dengan iman yang teguh. Iman yang teguh dapat kita capai dengan